Salam sejahtera semuanya, bertemu lagi dengan saya Novi Indrawati Sagita yang pada saat ini akan membahas tentang penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan ini termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian terapan yang mengembangkan antara pengetahuan, penelitian, dan tindakan. Penelitian tindakan atau action research seringkali dipahami dalam ruang lingkup mikro di dalam ruang kelas saja. Sehingga penelitian tindakan seringkali dimaknai sebagai penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Padahal penelitian tindakan bukan hanya diarahkan pada tingkat ruang kelas dan sekolah, tetapi juga perubahan dan pemecahan masalah yang terjadi pada komunitas, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Oleh karena itu, penelitian tindakan memiliki makna yang bermacam-macam, tergantung pada referensi yang digunakan sebagai acuan. Berikut saya akan menyampaikan beberapa pendapat tentang penelitian tindakan. Menurut O'Brien, penelitian tindakan dilakukan ketika sekelompok orang diidentifikasikan memiliki permasalahan. Kemudian penelitian ditetapkan suatu tindakan untuk mengatasinya. Stringer berpendapat bahwa penelitian tindakan sebagai penelitian yang mencari upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan organisasi, komunitas, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan Gay, Mills, dan Erasian berpendapat bahwa penelitian tindakan merupakan rangkaian upaya untuk mencapai perubahan status pola pikir, cara pandang, cara kerja, dan sikap baru yang disadari sebagai tindakan yang bersifat dinamis untuk mencapai sebuah perubahan. Dari berbagai literatur yang membahas tentang action research, maka dapat ditarik kesimpulan persamaan makna bahwa action research merupakan penelitian yang mengupayakan atau penelitian yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan atau memecahkan masalah yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja sistem organisasi atau masyarakat untuk lebih baik. Berdasarkan strategi pelaksanaannya, penelitian tindakan ada dua jenis, yaitu penelitian tindakan praktis atau practical action research dan penelitian tindakan participatory atau participatory action research. Menurut Creswell, penelitian tindakan praktis yaitu penelitian yang dilakukan oleh pendidikan untuk meningkatkan praktik pendidikan. Sedangkan penelitian tindakan partisipatori yaitu penyelidikan terhadap isu-isu sosial di masyarakat dengan penekanan pada partisipasi masyarakat untuk melakukan perubahan. Dan Stringer mengatakan bahwa jenis penelitian tindakan partisipatori diarahkan untuk mengkaji isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan status sosial dalam masyarakat, termasuk isu yang berkaitan dengan berbagai persoalan korupsi yang menghambat lajunya kemajuan suatu negara. Terdapat beberapa model dalam melaksanakan penelitian tindakan. Salah satunya adalah model yang diajukan oleh Lewin, di mana model yang dikembangkan oleh Lewin ada 3 tahap, yaitu input, transformation, dan output. Pada tahap input itu dilakukan adalah diagnosa permasalahan awal, kemudian peneliti mengumpulkan data dan informasi, selanjutnya merumuskan rencana aksi. Setelah pada tahap input sudah dirumuskan rencana aksi, masuk kepada tahap transformasi. Pada tahap transformasi, di sini rencana aksi dilakukan atau dilaksanakan. Selama rencana aksi dilaksanakan pada tahap transformasi, maka peneliti melakukan observasi terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi selama rencana aksi tersebut dilaksanakan. Apabila ternyata pada saat transformasi harapan perubahan tidak tercapai, maka kembali kepada tahap awal, yaitu perbaikan pada tahap input. Artinya mengulang tahapan pada siklus pertama. Tetapi apabila pada tahapan transformasi ternyata berhasil mencapai perubahan yang diinginkan, maka masuk kepada tahap output,
di mana pada tahap output ini, ketika perubahan perilaku menunjukkan kemajuan, maka peneliti melakukan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana kemajuan tersebut dicapai. Nah, hasil pengukuran inilah yang menjadi evaluasi untuk memutuskan apakah tindakan yang dirumuskan tadi perlu adanya perbaikan atau tidak. Model kedua adalah model penelitian tindakan yang dikembangkan oleh Rill yang membagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama melakukan studi dan perencanaan, tahapan kedua adalah melakukan tindakan, tahapan ketiga melakukan pengumpulan data dan analisis, dan tahapan keempat melakukan refleksi. Menurut Rill, untuk menemukan masalah sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat, maka peneliti harus melakukan studi dahulu dan kemudian harus dari studi tersebut peneliti membuat sebuah perencanaan tindakan, dan kemudian perencanaan tindakan yang dianggap bisa sesuai untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian dari hasil perencanaan tindakan tersebut maka dilakukan tindakan atau rencana aksi tersebut dilaksanakan. Setelah rencana aksi dilaksanakan, maka peneliti melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan, dan kemudian melihat apakah hasil pelaksanaan tindakan ini berhasil tidak mencapai perubahan yang diinginkan. Dari hasil evaluasi tersebut, apabila perencanaan atau apabila pelaksanaan tindakan tadi berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, maka penelitian dianggap berhasil. Tetapi kalau seandainya dari hasil pelaksanaan tindakan tersebut ternyata hasil evaluasi dari tindakan ini ternyata tidak berhasil mencapai perubahan yang diinginkan, maka peneliti masuk kepada siklus berikutnya, yaitu kembali melakukan studi perencanaan, kemudian menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, melakukan pengumpulan data kembali, melakukan evaluasi dan refleksi, dan begitu seterusnya. Penelitian menurut model Kemis dan Taggart itu membagi prosedur penelitian tindakan dalam 4 tahap kegiatan pada satu putaran atau siklus, di mana kegiatan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi serta refleksi. Pada tahap awal, peneliti itu merumuskan dulu rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Setelah merumuskan rencana tindakan, maka pada siklus pertama masuk kepada pelaksanaan tindakan, di mana dalam pelaksanaan tindakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan observasi. Pada saat tindakan dilakukan dan diobservasi, maka hasil-hasil observasi tadi itu menjadi evaluasi atau direfleksikan untuk merencanakan tindakan perbaikan pada tahap atau siklus berikutnya. Siklus tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai masalah terselesaikan atau tujuan sudah tercapai. Meskipun pada siklus berikutnya atau siklus kedua merupakan perbaikan dari siklus pertama, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ketika siklus pertama tidak berhasil, maka pelaksanaan tindakan di siklus kedua merupakan pengulangan dari siklus pertama. Tetapi kalau seandainya tindakan pada siklus pertama dianggap berhasil atau belum optimal, maka pada siklus kedua merupakan perbaikan dari siklus pertama. Model selanjutnya adalah DDAIR. DDAIR adalah diagnosis, design, action and observation, evaluation, dan reflection. Nah, dalam diagnosis masalah ini biasanya ditulis dalam latar belakang masalah. Setelah masalah didiagnosis, maka peneliti mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah merancang tindakan, maka dilakukanlah pelaksanaan tindakan, dan pada saat pelaksanaan tindakan itu langsung diobservasi bagaimana pelaksanaan tindakan termasuk perubahan-perubahannya. Dalam melakukan observasi,
maka nanti akan menghasilkan evaluasi dan refleksi terkait kekurangan, masalah, hambatan, bahkan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan tindakan berhasil atau tidak berhasil. Dalam merumuskan rencana aksi, Stringer mengajukan kerangka model di mana dalam melaksanakan penelitian tindakan tersebut itu ada 3 kata kunci yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama adalah look. Look artinya memandang, melihat. Dan yang kedua adalah think. Think itu berpikir. Dan yang ketiga adalah act atau bertindak. Dalam hal melihat, peneliti harus mengumpulkan data dan informasi yang relevan, yang menggambarkan situasi, kemudian mendefinisikan dan mendeskripsikan situasi tersebut. Selanjutnya pada tahapan berpikir atau memikirkan, di mana dalam hal ini peneliti mengeksplorasi dan menganalisis apa yang sedang terjadi. Kemudian hasil eksplorasi tersebut diinterpretasikan dan dijelaskan berdasarkan teori-teori yang dipelajari oleh peneliti untuk menjawab terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya adalah bertindak. Bertindak di sini adalah peneliti merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan, terus kemudian peneliti mengimplementasikan tindakan tadi, kemudian melaporkan, selanjutnya mengevaluasi atas pelaksanaan tindakan tersebut. Dalam hal menggambarkan situasi, peneliti harus mendeskripsikan fakta situasi, yaitu menggambarkan hakikat dari situasi yang sebenarnya ingin diubah dan diperbaiki dengan cara memahami permasalahan yang sesungguhnya. Dalam menggambarkan situasi, peneliti mendeskripsikan siapa yang berinteraksi, hubungan antar kelompok, baik hubungan antar etnis, agama, kelompok sosial, lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada komunitas tersebut, sejarah komunitas itu terbentuk, nilai-nilai budaya dan tradisi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, dan bagaimana dukungan lembaga pemerintahan, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya ekonomi, sosial, politik, maupun sumber daya individual. Setelah mengumpulkan informasi dan menggambarkan fakta, maka peneliti perlu menjelaskan fakta dan permasalahan tersebut. Baik masalah yang dilihat oleh peneliti itu sendiri, masalah yang dilihat oleh masyarakat, masalah yang dilihat oleh pemerintah, dan masalah yang dilihat oleh kelompok, dan mengetahui gap kekurangannya di mana. Nah, setelah beberapa pertanyaan penting itu diajukan, maka peneliti baru merumuskan apa yang perlu dilakukan. Ada beberapa pertanyaan penting yang perlu diajukan dalam atau ketika menggambarkan situasi ini. Yaitu pertama adalah bagaimana situasi yang terjadi pada saat ini, yang kedua masalah apa yang terjadi, dan yang ketiga apa yang harus dilakukan. Selanjutnya setelah mengetahui permasalahan dan mengetahui rancangan penelitian atau rancangan tindakan apa yang perlu dilakukan, maka peneliti harus memiliki sebuah gagasan umum. Gagasan umum atau general idea adalah suatu pernyataan yang menghubungkan antara gagasan dan tindakan yang menunjuk pada pernyataan tentang situasi yang ingin diperbaiki. Gagasan umum ini tidak muncul tiba-tiba, tapi dia lahir dari hasil bacaan yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti, pengamatan yang dilakukan peneliti secara berulang-ulang, wawancara, atau mungkin hasil refleksi yang diangkat dari pengalaman-pengalaman pribadi atau pengalaman beberapa orang. Gagasan umum ini mencakup pengintaian atau penyelidikan terhadap hukum, aturan,
norma yang berlaku umum dalam kehidupan kelompok, kemudian mendiskusikan, menegosiasikan, mencari kesempatan, mengukur kemungkinan, dan menguji berbagai hambatan yang dihadapi. Setelah itu baru menentukan beberapa tindakan. Dalam kondisi tertentu, maka gagasan umum sering muncul ketika kita telah memahami konsep dan norma-norma, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan. Ketimpangan atau gap di antara kenyataan di lapangan, konsep, dan fakta dan norma-norma, maka akan melahirkan sebuah pandangan baru yang sering diakhiri dengan perbandingan antara kondisi ideal atau kondisi yang diinginkan. Pada saat membandingkan antara konsep dan teori dan norma atau aturan yang dibuat pemerintah, maka tidak jarang seringkali di lapangan kita menemukan ketimpangan, apalagi jika dibandingkan dengan fakta, realitas, dan kondisi objektif yang terjadi pada komunitas. Ketimpangan inilah yang dinamakan dengan masalah, atau istilah lain disebut dengan need atau kebutuhan, di mana gagasan umum menjadi fokus yang mengarahkan pada penelitian tindakan. Dalam menyusun rencana aksi, Stringer mengajukan kerangka penyusunan rencana aksi. Di dalam penyusunan rencana aksi tersebut, yang pertama-tama itu harus ada tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, kemudian menentukan tugas-tugas apa yang akan dilakukan. Setelah menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan, lanjut kepada langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas tersebut, lanjut kepada siapa orang-orang yang terlibat dalam rencana aksi, kemudian dalam rencana aksi juga dirumuskan tempat di mana aktivitas tindakan dilakukan, kemudian di dalamnya juga harus merumuskan timeline atau durasi pelaksanaan kegiatan serta resources atau sumber daya yang dibutuhkan. Dalam hal metode penelitian, maka penelitian tindakan itu bisa menggunakan metode dengan pengumpulan data kuantitatif dan metode kualitatif maupun mixed method. Data yang diperoleh bisa melalui survei, FGD, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Instrumen yang dikembangkan bisa berupa tes atau non-tes. Dan instrumen yang dikembangkan sesuai dengan objek penelitian dan berdasarkan hasil kajian teori. Dalam penelitian tindakan, sampel tidak pernah dipilih secara acak, tetapi subjek penelitian adalah orang-orang atau kelompok khusus yang mengalami permasalahan yang akan diselesaikan permasalahannya melalui penetapan tindakan. Analisis data dalam penelitian tindakan dimulai dari pengelompokan data, lalu melakukan coding, dan kemudian melakukan reduksi atau mengurangi data-data yang sama atau kurang bermakna. Setelah itu baru dilakukan analisis data penelitian. Untuk menghasilkan penelitian tindakan yang dapat dipercaya, maka Stringer mengutip pendapat Lincoln dan Guba, di mana penelitian yang baik yang dapat dipercaya harus mengikuti prinsip-prinsip atau prosedur sebagai berikut, yaitu pertama adalah credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Dalam hal credibility, maka kapabilitas dan integritas penelitian diukur dari keterlibatan yang panjang, pengamatan secara terus-menerus, dilakukannya triangulasi, member checking, di mana dalam member checking tersebut partisipan dilibatkan atau diberikan kesempatan untuk mereview data-data yang diperoleh, menganalisis dan menerima laporan, dan serta juga dalam hal melakukan analisis menggunakan referensi yang memadai.
Selanjutnya, transferability adalah kemungkinan diterapkannya hasil dan dampak penelitian pada konteks yang berbeda, dan dependability di mana prosedur penelitian dirumuskan secara jelas dan terbuka, dan confirmability artinya adalah hasil penelitian baik data-data yang dikumpulkan, informasi, catatan lapangan, rekaman, atau artefak lain yang berkaitan dengan penelitian terkonfirmasi jejak penelitiannya dan dapat dilacak oleh para audit peneliti atau penguji. Demikian materi tentang penelitian action research yang bisa saya sampaikan. Semoga mahasiswa semua mendapatkan pemahaman mengenai model penelitian action research, hakikat action research, tahapan-tahapan melaksanakan action research, hingga sampai validitas dan reliabilitas dari penelitian action research. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Saya cukupkan dulu, semoga kita bisa bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You